begini ya, yang masak, siapapun yang masak itu tidak ada urusan dengan halal tidaknya makanan ya. Orang kafir sekalipun kalau masak ya nggak apa-apa, sepanjang apa, dia tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang. Jadi biasanya yang ada kekhawatiran itu sebetulnya kaitannya dengan sembelihan ya. Kalau sembelihannya tidak ada kekhawatiran, ya bagaimana kalau masaknya? Nggak apa-apa, justru masaknya nggak apa-apa ya. Jadi memang ada itu pun pembahasan sembelihan nanti ada pembahasannya khusus ya. Untuk sembelihan ahlul kitab itu sebetulnya halal saja ya, tapi nanti ada pembahasan khusus, ada perinciannya di situ ya. Bagaimana misalnya kita tadi kasus ya, makan di warung makan Nasrani ya, Nasrani lah ya secara umum, karena di Ambon nih. Kemudian anjing lalu lalang, nah, gitu ya. Sebetulnya begini, kalau dugaan itu sampai pada dugaan kuat akan menajisi, maka jatuhnya haram. Kalau sampai pada dugaan kuat, karena tingkatan keyakinan itu kan ada 5 itu dalam pembahasan usul fikih ya. Ada yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi itu disebut yakin. Kalau kasus seperti tadi kita lihat dengan mata kepala anjingnya menjilat, nah, itu tuh sudah meyakinkan, tidak terbantahkan. Ada di bawah sedikit dari itu ya, di bawah 100%. Kalau kita angkakan ya, yakin itu 100% lah ya. Nah, di bawahnya itu namanya zon atau ghalabatuz zon, dugaan kuat. Dugaan kuat ini di atas 50%, tapi tidak sampai 100. Kita menduga kuat. Nah, misalnya ada indikasi ya, dia habis ada bekas makanan misalnya di mulutnya atau apa ya, tapi kita tidak lihat makanan yang mana gitu kan, tapi ada indikasi. Bisa saja kan sebetulnya makanan yang dikasih khusus oleh tuannya gitu kan, tapi kalau sampai pada dugaan kuat bahwa itu menjilat maka najis. Di bawah dari dugaan kuat itu namanya syak atau sebelum syak, kebalikan dari yakin dan ghalabatuz zon dulu ya. Nah, kebalikan dari yakin itu tingkatan yang paling lemah ya, mustahil ya, tidak ada kemungkinan, 0%. Tidak ada anjing di situ, mungkin nggak ada jilatan anjing, nggak ada anjing sama sekali, itu 0. Ada juga namanya di atas 0 tadi itu namanya wahm, dugaan lemah. Anjing ada gitu, tapi tidak ada indikasi bahwa dia menjilat sama sekali. Kemudian kita menyangka, itu berarti persangkaan kita itu waham namanya, persangkaan yang lemah karena tidak ada buktinya. Kemudian yang kalau kita sulit menentukan apakah antara dugaan kuat atau dugaan lemah, itu yang disebut dengan syak, tengah-tengah, 50-50 lah kira-kira. Kita sulit menentukan apakah dia condongnya ke kanan atau ke kiri, tengah-tengah, 50-50. Nah, dalam pembahasan hukum yang bisa dijadikan patokan itu cuma dua yang terakhir ini, yaitu yang sampai pada tingkatan meyakinkan atau minimal dugaan kuat. Kalau 3 yang ini, syak saja itu tidak dianggap. Jadi kalau syak kita 50-50 itu tidak dianggap, berarti kembali kepada ketentuan asal, yaitu tidak bernajis, gitu ya. Nah, prinsipnya itu tadi. Kalau sampai pada dugaan kuat, apalagi sampai meyakinkan, kita lihat, berarti apa? Ya, berarti bernajis dan otomatis haram.